silahkan yang memimpin berdoa. Siapa? Rara. Ya, ayo Rara masuk ke depan. Berdiri. Memberi salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Nah, anak-anak, tujuan kita untuk membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah menanamkan dalam diri kita masing-masing apa rasa cinta tanah air. Benar sekali. Sebelum kita memasuki materi yang baru, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Masih. Materi apa? Ekosistem. Benar sekali. Apa itu ekosistem? Silakan angkat tangan yang bisa. Irani, silakan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, benar sekali. Selanjutnya, ekosistem itu ada dua komponen. Komponen apa saja? Biotik dan abiotik. Apa itu komponen biotik? Arfad, silakan. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Benar sekali. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan contoh? Oh, Rara, silakan. Hewan, tumbuhan, dan manusia. Hewan, tumbuhan, manusia. Itu yang biotik. Kalau abiotik, pengertiannya apa? Yang bisa angkat tangan silakan. Naura, silakan. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Komponen yang tidak hidup. Contohnya, Bintang. Contohnya adalah tanah, air, dan suhu. Tanah, air, dan suhu. Sekali berarti semuanya masih ingat. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mempelajari mengenai simbiosis, jenis-jenis simbiosis. Nah, hubungan materi simbiosis dengan kehidupan kita sehari-hari adalah untuk mengetahui interaksi antar makhluk hidup. Nah, anak-anak, untuk materi simbiosis kita menggunakan media pop-up book. Ini namanya pop-up book. Sudah pernah dengar? Sudah atau belum? Belum. Yang sudah cuma 2 anak. Pop-up book itu adalah buku yang di dalamnya terdapat gambar-gambar mengenai materi.
Kalau ini simbiosis berarti gambarnya mengenai simbiosis serta penjelasannya. Tampilannya 3 dimensi, bukan seperti buku seperti biasanya. Nah, simbiosis. Di sini ada penjelasannya. Apa itu simbiosis? Terlihat? Terlihat. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Nah, hubungan antara dua makhluk hidup itu ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Nah, ini selanjutnya macam-macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis apa? Mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah apa? Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Berarti dua-duanya menguntungkan. Di sini ada gambar bunga dan kupu-kupu. Ini penjelasannya. Bisa dibaca? Silakan dibaca. Zafira yang keras. Bunga dibantu dalam proses Penyerbukan. Bunga dibantu dalam proses penyerbukan. Berarti bunga untung atau rugi? Untung. Yang kupu-kupu silakan dibaca. Zafa. Kupu-kupu. Kupu-kupu mengambil nektar dari bunga untuk makanannya. Kupu-kupu mengambil nektar dari bunga, berarti untung atau rugi? Untung. Berarti saling menguntungkan. Ini salah satu contoh dari simbiosis apa, Bintang? Mutualisme. Ingat-ingat, dipahami. Selanjutnya simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Hubungan dua makhluk hidup yang satu dapat untung tetapi yang lainnya tidak. Yang satu mendapatkan untung, yang pihak yang lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Di sini saya memberi contoh bunga anggrek. Bunga anggrek yang hidup di pohon mangga. Pernah lihat? Tidak. Tidak pernah? Tidak. Pernah, Rara pernah. Nah, ini yang pohon mangga. Pohon mangganya itu ditumpangi apa? Bunga anggrek. Ya, ditumpangi bunga anggrek. Jadi bunga anggreknya itu menumpang hidup. Jadi bunga anggrek itu diuntungkan atau dirugikan? Diuntungkan karena mendapat tempat untuk hidup. Kalau yang pohon mangga tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Bunga anggrek juga mendapat keuntungan, yaitu silakan dibaca, Serli. Bunga anggrek mendapatkan tempat hidup yang dapat terjangkau dari sinar matahari yang membantu mereka berfotosintesis. Ya, bunga anggrek mendapat tempat untuk hidup sehingga bisa melangsungkan fotosintesis. Ini tadi contoh dari simbiosis komensalisme. Selanjutnya simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu pihak yang satu diuntungkan, pihak yang lain dirugikan. Contohnya di sini ada gambar anak-anak yang sedang bermain. Nah, ketika bermain di lingkungan yang terbuka, pasti ada kemungkinan adanya nyamuk. Nah, ketika digigit nyamuk, salah satu
Manusia mendapatkan makanannya yaitu Hara. Jadi yang diuntungkan adalah nyamuk, yang dirugikan manusia. Benar sekali. Sampai di sini ada yang bertanya? Kehidupan kita sehari-hari pernah menemui pohon mangga yang ada tanaman benalunya? Pernah? Pernah ya. Ada yang belum, ada yang pernah. Nah, pohon mangga di situ kan ada daunnya berbeda biasanya. Nah, kalau ada daun berbeda itu namanya benalu. Ada yang bisa menjelaskan itu merupakan contoh dari simbiosis apa? Simbiosis parasitisme. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa pohon mangga dan benalu itu contoh dari simbiosis parasitisme? Angkat tangan yang bisa. Ya, angkat. Pohon mangga dan benalu. Pohon mangga dirugikan karena diambil sari-sari makanan. Benalu diuntungkan karena mendapat makanan. Pohon mangga dirugikan, benar sekali, karena sari makanannya diambil. Ketika diambil terus-menerus maka bisa mengakibatkan pohon itu mati. Kalau benalunya diuntungkan karena mendapatkan makanan dari pohon mangga. Itu namanya simbiosis apa? Oke, anak-anak, saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Saya bacakan. Kelompok 1, Kirani, Zafa, Marcella, Jihan. Ingat-ingat. Kelompok 2, Naura, Zafira, Vino, Adel. Kelompok 3, Arfan, Bintang, Salman, Serli, Aulia. Kelompok 4, Rara, Fitri, Danis, dan Fahmi. Silakan anak-anak membentuk kelompok, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4. Baik anak-anak, ini ada lembar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan bersama anggota kelompoknya. Didiskusikan bersama. Sudah selesai anak-anak? Silakan yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan di sini. Kelompok berapa? Kelompok berapa? 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Simbiosis parasitisme. Pihak 1 kutu, pihak 2 kucing. Alasan kutu diuntungkan karena mendapat tempat tinggal dan makanan diburu kucing. Kucing dirugikan karena merasa gatal. Jadi simbiosis komensalisme, pihak 1 daun sirih, pihak 2 pohon rikaya. Alasan tumbuhan sirih mendapat keuntungan dengan sinar matahari. Tumbuhan inangnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Nomor 3, simbiosis matuanisme, pihak 1 lebah, pihak 2 bunga. Lebah diuntungkan karena mendapat nektar yang dari bunga. Bunga juga diuntungkan karena lebah terlibat di proses penyerbukan biji bunga. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan.
Kucing. Kucing apa? Apa itu? Ada apanya kucingnya? Kutu. Ada kutunya. Ya. Kelompok 3 diperhatikan jawabannya. Jenis simbiosis pada gambar pertama adalah simbiosis. Simbiosis apa? Parasitisme. Ada yang salah? Benar semua. Pihak satunya misalnya kutu. Pihak duanya berarti kucing. Apakah boleh dibalik? Boleh. Alasannya sudah benar, yaitu kutu itu diuntungkan karena mendapat tempat tinggal dan makanan di bulu kucing, sedangkan kucingnya itu dirugikan karena apa? Karena merasa gatal. Sudah paham gambar 1? Gambar 2 itu adalah gambar daun sirih yang hidup di pohon srikaya. Jenis simbiosisnya adalah simbiosis komensalisme, di mana daun sirih itu mendapat keuntungan karena mendapat tempat tinggal, bisa berfotosintesis. Yang pohon srikaya tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak mendapatkan kerugian. Nomor 3, simbiosis apa itu? Mutualisme antara lebah dan bunga. Siapa yang diuntungkan? Kedua-duanya. Di mana lebah itu diuntungkan karena mendapatkan apa? Nektar. Yang bunga juga diuntungkan karena bisa membantu penyeluruhannya. Ya. Silakan yang belum lengkap dilengkapi. Dicatat yang penting-penting. Yang kertas LKPD-nya silakan dikumpulkan di depan. Ini hadiah untuk kelompok 4 karena sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anak, kita hari ini sudah mempelajari mengenai simbiosis. Jadi simbiosis adalah interaksi antar makhluk hidup. Simbiosis ada 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Kalau simbiosis mutualisme berarti ada yang saling, ya benar sekali, saling menguntungkan. Kalau simbiosis komensalisme berarti satu diuntungkan, yang pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Kalau simbiosis parasitisme berarti ada pihak yang dirugikan, yang satu diuntungkan. Benar sekali. Sudah paham ya anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah paham, ini ada soal evaluasi dikerjakan secara individu. Tidak boleh berdiskusi. Sudah anak-anak? Sudah ya? Sudah semua? Silakan dikumpulkan di depan. Baik anak-anak, untuk pelajaran pada hari ini mengenai materi
simbiosis sudah kita pelajari. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan dipersiapkan. Di rumah dipelajari materi rantai makanan. Sebelum Ibu akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai, doa selesai. Sudah, untuk pelajaran pada hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.